nas wa wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmatnya berupa kesehatan, begitupun juga nikmat iman, nikmat Islam, dan insya Allah nikmat membaca Al-Quran. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua, dan juga mudah-mudahan kita termasuk manusia yang terbaik, manusia yang Allah muliakan, ya, sebagaimana Allah memuliakan hambanya dengan Al-Quran. Ya, barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya dengan Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui dari mulai malaikat Jibril saja menjadi malaikat yang mulia karena Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang mulia karena Al-Quran. Makkah dan Madinah menjadi tempat mulia karena Al-Quran. Bulan Ramadan pun juga menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran. Ya, maka dari itu para ulama mengatakan barang siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka pelajarilah Al-Quran. Apalagi kata Rasulullah, yang belajar Al-Quran yang terbaik, manusia terbaik, ya, apalagi mengajarkannya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk bagian yang Rasulullah sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, belajar dan mengajarkannya. Tidak hanya saya di sini mensharingkan ataupun istilahnya mengajarkan kepada ayah bunda, kepada teman-teman sekalian, tapi sebetulnya sebaliknya, ya. Saya pun juga belajar kepada ayah bunda, kepada teman-teman sekalian, ya. Jadi tanpa ada sahabat sobat ngaji, tanpa ada Bapak Ibu sekalian, ya tidak akan terlaksananya belajar mengajar, gitu ya. Jadi kita sama-sama sebetulnya, ya, bukan berarti yang mengajar hanya saya saja, ya, tim sobat ngaji saja, tidak. Ibu bapak pun juga mengajarkan kita, gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang manusia terbaik, insya Allah, ya, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini tentunya harus tetap semangat, ya. Semangat Bapak Ibu sekalian. Apalagi 2025 nih. Harus nambah, ya. Harus nambah, ya. Semangat. Ya, meskipun ya secara apa namanya hukum alam ya seperti itulah, ya. Jadi tentunya maka dari itu yang perlu kita pertahankan itu adalah keistiqomahan Pak Bu. Ya, keistiqomahan. Yang paling sulit itu adalah keistiqomahan. Maka dari itu sobat ngaji ini ingin membangun salah satu di antaranya visi misinya adalah mengistiqomahkan Indonesia. Mudah-mudahan dengan doa support dari ayah bunda, ya, semangatnya dari ayah bunda teman-teman sekalian, insya Allah mudah-mudahan sobat ngaji ini menjadi wadahnya solusi dan juga kita sama-sama beristiqomah di sini, ya. Siap ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai, ingin sapa-sapa terlebih dahulu. Kira-kira ada yang baru hadir sekali pada malam hari ini, Pak Bu? Boleh di-share-kan? Nama kota asal mana yang baru hadir? Ada tidak? Bapak Ibu boleh bersuara ataupun di kolom komentar. Ada ya? Yanti Sadiqun dari Makassar. Makassar, alhamdulillah, Bu, ya. Selamat bergabung Ibu, ya, Bapak sekalian, ya. Dan tentunya pastinya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya. Tapi boleh di kolom chat nanti saya sebutkan. Tuh di sini ada Ibu Herika, ya, dari Bogor, ada Jum Hurairah, ya, Ibu Jumha. Di sini di mana nih lokasinya, boleh di-share-kan, ya. Tuh dari Bandung ada, ya, Bonjang, Jombang, Jatim, Masya Allah, ya. Jawa Timur, Masya Allah. Banda Aceh nih, alhamdulillah. Ibu Ratna, Masya Allah, ya, tabarakallah. Syukran, ya. Jangan lupa di-share-kan kepada keluarga yang di Aceh nih, ya. Apalagi di Aceh ini luar biasa, ya. Lingkungan yang, wah, Masya Allah, para ulama semua di sana, ya. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu sekalian. Sebelum ke materi, ya,
yang insya Allah kita akan bahas masih makhorijul huruf, tapi saya akan sedikit nanti sharingkan terkait dengan modul terbaru ya. Bukan makhraj ya, tapi modul tikror ya. Modul tikror yang akan saya demokan sedikit, sampaikan kepada ayah bunda bagian-bagiannya ya, sehingga nanti barangkali ayah bunda sekalian yang ingin belajar dari dasar, dari nol ya, dari nol itu nanti ada dua level ya. Belajar dari dasar ataupun dari nol itu tahapnya tahsin ada, atau yang pertama sebetulnya tahapan nol dari dasar itu dari huruf hijaiyah gitu ya. Nah itu nanti masuknya ke buku Tikror Sobat Ngaji nantinya insyaallah. Nanti akan disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita akan melanjutkan tilawah terlebih dahulu ya, masih Quran surah Al-Baqarah ya. Baik, saya persiapkan terlebih dahulu. Silakan ayah bunda pun juga mempersiapkan, mau itu di mushaf masing-masing ataupun melihat di layar Zoom-nya masing-masing ya. Lebih enak misalkan memakai mushaf Al-Quran masing-masing di rumah ya. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Ayat 47 Ustaz. 47 ya? Masya Allah, syukran Bu. Sudah catatnya ya. Oke, kita sambungkan. Nah, minggu yang lalu ini satu ainnya, satu rukunya cuman beberapa baris ya. Tapi sekarang lumayan agak-agak panjang. Maka dari itu, udah ada ya. Oke, seperti biasa saya instruksikan terlebih dahulu ayah bunda, bapak ibu sekalian, untuk membacakan rutinan kita di hari Ahad khususnya ya, di Tasnim Besar hari Ahad kita punya deresan Al-Quran ya sampai ayat 46 ya terakhir. Nah, sekarang kita lanjutkan di ayat 47 sampai kita menemukan tanda ruku' lagi ya, atau tanda ain seperti itu ya. Nah, untuk mempersingkat waktunya, saya akan membacakan. Jadi nanti ayah bunda sekalian cukup mengikuti tanpa di-on-kan mikrofonnya ya, biar nanti sambil jalan saja ya. Nanti ini kita sambil latihan nih ayah bunda ya, sambil latihan. Nanti insya Allah mudah-mudahan usia kita sampai di bulan Ramadan, kita ada program tadarusnya nanti ya di bulan Ramadan. Nah, khususnya caranya seperti ini. Jadi kita sambil melatih saja dari mulai sekarang ya. Baik, ayah bunda sekalian, teman-teman sekalian yang Allah muliakan, kita akan mulai bertilawat terlebih dahulu di Quran surah Al-Baqarah ayat 47 ya. Seperti biasa diinstruksikan sekali lagi ya, biar nanti suaranya tidak ramai gitu ya. Jadi ayah bunda di-mute-kan saja, tapi tetap mengikuti apa yang saya bacakan. Seperti biasa kita sama-sama dari ta'awudz ya, lalu kita langsung masuk ke ayat 47 ini ya. Siap, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من
آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا
غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baik, sampai ayat 59. Nah, boleh sambil catat. Dikhawatirkan catatan saya keliru nanti ya. Boleh minta bantuan catat oleh ayah bunda di ayat 59. Nanti kita lanjut berarti 60 ya insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah kita tuntaskan tilawah sampai 1 ruku' ya. Kita istiqomahkan meskipun nanti 1 minggu sekali ya. Dan kita akan membiasakan terlebih dahulu, nanti ayah bunda mengikuti seperti itu. Nanti di bulan Ramadan kita programkan seperti ini ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, kita akan mulai memasuki ke pembahasan makhorijul huruf terlebih dahulu ya. Sebelum nanti saya akan coba demokan pembahasan berkaitan dengan buku tikror ya, ataupun untuk manula sekaligus untuk yang baru belajar ya, yaitu untuk anak-anak juga bisa dan untuk orang dewasa pun juga bisa ya, mau remaja, dewasa atau orang tua, yang penting belajar Al-Quran dari dasarnya ada dua level ya, ada level tahsin, ada level dasar ya, dasar mengenal huruf-huruf hijaiyah ya. Apalagi untuk belajar Al-Quran itu tidak jadi patokan ya, usia itu bukan patokan yang utama ya menjadi alasan tidak belajar, tapi selagi kita mempunyai usia kita maksimalkan untuk belajar. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sebagaimana rukun mempelajari bacaan Al-Quran ya, dari mulai sebagaimana Allah firmankan ya, firman pertamanya yang disampaikan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Iqra ya, membaca. Berarti kita dari mulai membaca terus mentajwidkan, warattilil Qur'ana tartila. Salah satu kewajiban kita kaum muslimin terhadap Al-Quran yaitu harus membaca Al-Quran dengan tartil ya. Nah, terus tartil di sini apa? Ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf ya, mentajwidkan ya setiap huruf-hurufnya, wa ma'rifatul wukuf, kaitannya dengan wakaf tidak pun juga diperhatikan ya. Jadi tentunya untuk mempelajari bacaan Al-Quran saja ya ayah bunda ya, mempelajari bacaan Al-Quran saja luar biasa ya, prosesnya luar biasa ya, tidak semudah yang apa yang kita bayangkan gitu ya. Perlu perjuangan, perlu prosesnya. Maka dari itu Allah menerangkan di dalam Quran surah Al-Qamar ya, diulang-ulang, walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Fahal mim mudzakir, bagi yang mau itu, yang mau mengambil pelajaran tersebut. Jadi nanti insya Allah poinnya yang perlu digarisbawahi oleh ayah bunda sekalian, teman-teman sekalian, yaitu prosesnya yang Allah nilai dan juga usahanya yang Allah nilai ya. Maka dari itu tidak usah khawatir dengan kualitas yang Allah berikan kepada ayah bunda, itu kan rezeki ya. Jadi ilmu ataupun kemampuan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi tentunya niatnya bukan dari hasil dulu, tapi niatkan yang pertama untuk pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala itu ya. Apalagi ini mempelajari makhorijul huruf luar biasa ayah bunda ya. Yang pertama salah satu rukun rukun mempelajari ilmu tajwid itu. Yang pertama masih ingat ayah bunda? Di sini ada yang masih ingat? Yang pertama makhorijul huruf. Yang kedua sifatul huruf. Yang ketiga tajwidul huruf, yang keempat riyadul tulisan, yang kelima talaqi. Ini yang dasar ya, yang dasar. Jadi salah satu beberapa rukun-rukun yang perlu kita pelajari ketika kita mempelajari ilmu tajwid ya. Salah satunya makhorijul huruf ya. Meskipun kalau dari metode ya, berbagai metode, khususnya memang metode dari sobat ngaji ini terbalik gitu ya. Jadi makhorijul huruf itu akhir gitu ya. Jadi sebetulnya
sebagaimana yang para ulama katakan, ikhraju kulli harfin min makhraji ma'a itu haquhu wa mustahaquhu, ya, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, makhrajnya gitu ya, dan memberikan hak dan mustahaknya. Memang tujuan kita itu, ya, tujuan kita makhrajul huruf, sifatul huruf, ya, tajwidul huruf gitu ya. Nah, cuman untuk proses mempelajarinya itu berbeda-beda, ya. Jadi tergantung nanti kondisi peserta di zaman saat ini. Ya, apalagi di zaman saat ini, yaitu sebaliknya ya Bunda ya, pernah saya sampaikan di zaman ayah bunda, ya, di zaman ayah bunda itu ketika belajar Al-Qur'an itu kita yang mengejar guru gitu ya. Kita mencari guru di masjid tuh, ya, ada maghrib mengaji dulu ya. Kalau sekarang sudah jarang nih, ya. Di khususnya di kota gitu ya, di kota-kota besar gitu ya. Itu sudah jarang. Meskipun di beberapa tempat, di beberapa pelosok masih ada ya. Tapi memang rata-rata kebanyakan sudah mulai menghilang tuh ya. Zaman-zaman proses kita belajar seperti zamannya ayah bunda senior tuh ya. Jadi kita yang mencari guru. Tapi sekarang di zaman sekarang gurulah yang harus memotivasi pesertanya, memotivasi umat untuk senantiasa bisa mencintai Al-Qur'an ya, bisa beristiqomah mempelajari Al-Qur'an itu ya. Jadi kita harus menyadarinya ya Bunda ya. Jadi memang poin-poin penting yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, yaitu mengakui segala kekurangan kita ya terhadap Al-Qur'an. Contoh misalkan ayah bunda ataupun misalkan ada seseorang dia itu belum bisa membaca Al-Qur'an, akui saja langsung. Ustadz, saya nggak bisa baca Al-Qur'an, ajarkan saya. Itu langsung beres masalah itu ya. Jadi kalau misalkan kita hanya memendamnya ataupun kita mendahulukan malu gitu kan ya, wah itu harus betul-betul berhati-hati. Maka dari itu orang yang tidak akan mendapat ilmu itu kan dua ya, orang yang malu dan orang yang sombong gitu ya. Itu tidak akan mendapatkan ilmu. Maka dari itu apalagi di sini yang hadir insya Allah untuk dari 2 poin itu gak ada ya. Ibu, bapak, ayah, bunda hadirnya pada malam hari ini insya Allah dengan niat yang insya Allah untuk mendapatkan pahala dari Allah, ridho Allah, dan tidak ada kata malu insya Allah ya. Apalagi kita mempunyai slogannya apa? Masih ingat ayah bunda? Bukan usia yang mematok ataupun yang membatasi untuk tidak belajar, tapi selagi mempunyai usia belajar. insya Allah selagi mempunyai usia nih. Jadi yang perlu digarisbawahi ini, mumpung kita masih ada usia ya bunda ya, dikhawatirkan kalau kita sudah dicabut oleh Allah terus belum sempat untuk belajar, belum sempat untuk berusaha belajar gitu kan ya. Nah itu, maka dari itu kita maksimalkan. Alhamdulillah masih sehat Pak Ustadz. Masih sehat ya itu. Apalagi itu nikmat yang paling besar itu. Terkadang kita kalau memperhatikan saya Bu, waktu waktu kakak saya dirawat waktu dulu itu ya. Saat ini alhamdulillah sekarang bersama saya bisa mendampingi saya untuk membantu di Sobat Ngaji. Itu waktu itu banyak orang-orang yang memang setiap hari itu harus pakai oksigen gitu ya. Oksigen itu mahal sekali kalau setiap hari gitu ya. Nah, kita sampai saat ini masih bisa bernapas ya, ayah muda ya. Tuh di sini masih ada yang masih bernapas. Terus oksigen dari Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Banyak orang-orang yang sudah tidak bisa mendengar, sudah tidak bisa berbicara dengan lantang ya, sudah hanya sudah dan seterusnya gitu ya. Jadi itu tentunya nikmat yang paling besar yang perlu kita syukuri ya pada malam hari ini ya. Pokoknya tetap semangat ya ayo bunda ya. Siap, semangat ya. Meskipun pelajarannya luar biasa, tidak mudah gitu ya, tapi mudah untuk dipelajari gitu ya. Meskipun tidak mudah tapi insya Allah kita mudahkan saja. Karena kata Allah, fahalimi mudzakir, kita minimal mau dulu dan kita sikapi belajar itu mudah ya. Maka dari itu serumit apapun, sesusah apapun, mindset kita tetap ini mudah insya Allah ya. Mudahnya apa? Mudah untuk mendapatkan pahala gitu ya. Kalau misalkan ayah bunda melihat seseorang misalkan ada yang membacanya terbata-bata ya, idza ja, oh itu harus bangga gitu ya. Maksudnya bukan membanggakan bukan membanggakan hasil yang dibacanya gitu ya. Maksudnya meskipun terbata-bata gitu ya, tapi yang kita banggakan ini prosesnya gitu ya.
usaha yang diucapkan, dibaca itu ya. Ini saya ingat oleh Syekh Isya Al-Ma'sarawi waktu daurah waktu lalu ya. Beliau mengatakan mumtaz bagi orang yang terbata-bata itu ya. Jadi bagi orang yang lancar itu biasa-biasa ya Bunda. Beliau mengatakan biasa-biasa, tapi yang terbata-bata, yang betul-betul membacanya itu berat sekali gitu ya. Beliau mengatakan mumtaz gitu ya. Jadi inilah orang-orang yang sangat luar biasa yang kata Rasulullah mendapatkan dua pahala. Pahala pertama huruf, pahala kedua pahala berusaha gitu ya. Ini sekelas ulama besar saja, ya, ulama qiraah terbesar di dunia itu ya mengatakan seperti itu. Maka dari itu kalau misalkan kita apa namanya? Kurang semangat dalam belajar, wah itu ya dijaga insyaallah. Mudah-mudahan kita semakin semangat lagi setiap kita baca. Nah, ini apa namanya nasihat dari Syekh Hanofa Maulana pun juga guru-guru kami semua, yaitu ketika baca ikhlaskan itu yang harus ibu bapak praktekkan itu Pak Bu ya. Baca ikhlaskan, sudah lupakan saja ya. Mau itu terbata-bata, mau itu lancar, mau itu indah, sudah lupakan saja. Jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang bisa menggugurkan pahala gitu ya. Ketika kita terbata-bata, kita malah jadi apa namanya? Jadi marah gitu kan. Wah, itu ya. Membaca kok berat banget ya Allah, kok saya apa Allah menciptakan suara saya kok seperti ini. Itu hati-hati ya. Jangan sampai seperti itu. Ya harus bersyukur ya. Jadi apa yang pernah disampaikan Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita kan belajar ya. Wajibnya itu belajar. Mau hasilnya bagus, alhamdulillah. Mau hasilnya kurang bagus atau kurang lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang posisi yang harus kita syukuri adalah pahalanya, bukan hasilnya. Kalau ibu, bapak, ayah, bunda saat ini memikirkan hasil-hasil, wah berat, Bu ya, berat. Ada teman ibu, bapak lancar, kok saya belajar 1 tahun belum lancar-lancar, atau misalkan 20 tahun belajar belum lancar-lancar, tapi teman ayah bunda yang baru 1 tahun sudah lancar gitu ya, gak apa-apa. Ya, kita harus sama-sama berbahagia ya. Berarti Allah memberikan apa namanya? Memberikan tanggung jawab yang lebih bagi teman ibu gitu ya. Jadi itu sebetulnya kita itu diberikan tanggung jawab yang lebih ayah bunda ya. Maka itu saya pun juga di sini posisinya men-sharingkan kepada ayah bunda ini apa namanya? Ya rasa syukur saya tentunya ingin men-sharingkan, dan ini rasa tanggung jawab juga ya. Ada ilmu harus disampaikan. Sedikit pun ilmu harus sampaikan ya. Baik, kita akan mulai. Mohon maaf ini agak memanjang ya. Sambil silaturahmi saja. Baik, kita akan membahas huruf apa? Ayah bunda masih ingat? Teh Syifa, sekarang itu huruf sin ya. Sin dan shin. Iya betul Pak Ustaz. Sin dan Shin dan shin. Siapa yang sering terjadi tertukarnya sin dan shin, ayah bunda? Saya Ustadz. Saya. Kita bahas ya. Saya Ustadz. Kita bahas dulu huruf sin. Nah, sebentar. Saya Ustadz. Yang misalkan masih kesulitan dalam pengucapan huruf sin, nah kita akan bahas ya pada malam hari ini. Baik, bismillah. Baik, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, ini apa namanya? Mohon maaf juga saya tidak akan membahas terlalu mendetail karena memang pembahasan satu huruf saja itu bisa panjang sekali ceritanya, gitu ya. Tapi di sini saya akan bantu poin-poin pentingnya ya terkait dengan perbedaan huruf sin dan huruf shin. Ya, kita akan coba bedakan terlebih dahulu huruf sin yang istilahnya sin kecil ya, ayah bunda ya. Ini kan kita sering menyebutkan sin besar, sin kecil ya. Kalau sin kecil, kalau sin kecil yang tanpa ada titik gitu ya. Kalau sin besar gitu ya, yang ada titiknya, ya titik 3 gitu. Nah ini ya. Nah huruf sin kita lihat dari posisi makhraj dulu ya. Dari tempat keluarnya, lihat di sini ya. Makhraj huruf sin keluar dari ujung lidah dengan ujung 2 gigi seri bawah. Ingat. Nah, ini seringkali tertukar, ujung lidah ini menempel ke atas, Pak Bu. Nah, ini. Sa gitu ya. Menempel ke ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Ini ingat. Posisikan ujung lidah ini menempel ke gigi seri bawah. Ini makhrajnya ya, tempat keluarnya terlebih dahulu. Terus berikutnya
ada sifat yang melekat ataupun ciri khasnya huruf sin ini apa? Ayah bunda, ketika saya mengucapkan Sofir. 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 Ustaz. Sofir. Sofir, ya. Sofir. Jadi kita akan coba bahas terkait dengan sifat yang apa ya, yang terasa ayah bunda, terdengar dan juga terasa, yaitu as-sofir. Ya. Terus yang kedua, apalagi? Hamas. Hamas. Rohawah. Ya, yang kerasa ya. Kalau hamas itu ayah bunda harus memposisikan dulu telapak tangan di huruf sin. Sa, sa. Nah, baru kerasa tuh hamsnya. Ya. Nah ini saya akan menonjolkan gitu ya, menonjolkan sifat yang terasa di telinga kita dan juga sifat yang betul-betul kita bisa merasakannya, ya, yaitu rohwah dan sofir. Ya, rohwah itu mengalirnya suara dan sofir desisan. Maka harus mendesis, jangan gini. Nah, jangan gitu, tapi nah, gitu ya. Betul-betul apa namanya tajam. Ya. Jadi sofir ini kalau misalkan ayah bunda, kalau misalkan ada murotal ya, murotal di YouTube ataupun di media sosial apapun gitu ya, atau MP3 gitu ya. Ketika kita play itu murotalnya pasti ada huruf-huruf yang apa namanya yang kuat ya, yaitu as-sofir, desisan. Ya, misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan lebih kuat ya. Jadi kalau misalkan kita pakai headset gitu ya, itu keras banget. Nah itu ya. Nah itu as-sofir ya, bukan supir ya. Kalau supir apa namanya, mobil, supir motor gitu ya. Ini sofir ya, desisan. Nah, terus ayah bunda sekalian, kita langsung bedakan saja langsung ya, sebelum kita mempraktekkan. Nah, contoh, kita akan coba praktekkan sedikit ya. Nah, karena kita sudah mengetahui sifatnya sofir mendesis dan juga rohwah mengalir, ya, maka kita ucapkan. Nah itu ya, ini untuk mempraktekannya seperti itu ayah bunda ya. Kita praktekkan sifatnya saja. Basa. Nah itu ya. Ada lagi di sini bisi. Nah, ngalirnya ada rohwahnya dan juga sofirnya keras ya, desisannya kuat ya. Busu. Nah ini huruf sin ya, atau sering kita sebut sin kecil gitu ya. Baik, karena kita apa namanya mempunyai pengalaman nih di minggu yang lalu, jamnya kita terlalu lama ya. Jadi saya akan langsung bahas huruf yang kedua ya, sebelum praktek ya. Sebelum praktek kita bahas huruf yang kedua. Nah, sampai sini ayah bunda bisa paham tidak huruf sin posisinya di mana? Ujung lidah menempel ke gigi seri bawah. Pada Ke gigi seri bawah. posisi dua gigi seri bawah. Kalau misalkan ibu ingin merasakannya, coba tempelkan dulu ujung lidahnya ke gigi seri bawah. Nah, di situ baru kita ucapkan Sin. Sin. ya. Sin. Atau misalkan langsung berikan vokal a i u-nya sa si Tisu. Sisu. gitu. Jadi di ayah bunda ini juga perlu diperhatikan ya, dikarenakan rohwah harus ngalir deres. Sa bismillahi, jangan sampai bismillah bis itu ya. Jangan sa si su, tapi sa si su, ngalir gitu ya. Rohwah kan ya. Nah ini yang betul-betul kita bisa merasakannya. Nah, sedangkan huruf yang berikutnya yaitu yang sering kita sebut juga ashin gitu ya, bukan asin di pasar gitu ya. Ashin, shin ya, shin yang ada titiknya ayah bunda, atau yang sering kita sebut sin besar. Nah, ini kita lihat ya. Kalau tadi apa? Ujung lidah menempel ke dua gigi seri Bawah. bawah. Hati-hati ya. Seri bawah. Ke gigi sari atas nanti dikhawatirkan tertukar dengan huruf ta. Tengah lidah menempel ke langit-langit. Nah, kalau yang ini kita lihat.
Ini bukan ujung lidah. Ya, makhraj huruf shin keluar dari tengah lidah. Nah, perlu diperhatikan nih ayah bunda ya. Ingat, biar tidak tertukar, jangan sampai kita ujung lidah lagi, tapi tengah lidah. Nah, posisinya di sini nih. Ya. Jadi huruf shin ini posisinya di tengah dan ujung lidahnya tidak menempel ke atas, tidak menempel ke bawah. Tidak menempel ke gigi seri bawah, juga tidak menempel ke gigi seri atas. Tapi ngambang di sini ayah bunda. Ya. Sya. Sya. Nah, terus ini untuk huruf shin ya. Untuk huruf shin izin saya perlihatkan untuk visualnya. Untuk huruf shin itu bukan berasal dari bibir, asyafatan, ya. Maka dari itu kan ada guru saya pernah melihat di live stream ataupun di YouTube kalau tidak salah ya. Apa namanya dari Malaysia kalau tidak salah, itu cara mempraktekannya dengan telunjuk ini ya. Jadi kalau misalkan ayah bunda untuk mengucapkan huruf shin, nah posisikan telunjuknya gini, jangan sampai nempel ke apa namanya, jangan sampai maju ya. Jadi cukup sya 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 sya, bukan sh, tapi sya gitu ya. Sya ringan saja, jangan sya. Nah, yang sering terjadi adalah memonyongkan dua bibir ya. Karena beda nih, ayah bunda, coba perhatikan bunyinya. Kalau saya monyongkan ya, sya dan sya, beda ya. Karena memang beda untuk apa namanya bunyinya berbeda. Maka dari itu dijaga asyafatannya atau dua bibirnya jangan sampai apa namanya memonyongkan ya, memonyongkan atau kita menggunakan bunyi apa ya, bukan tebal ya, apa namanya derasnya bunyinya huruf shin itu ya. Jadi kan di sini huruf shin ini mempunyai ciri khas ya. Afwan, barusan belum kita bahas. Ciri khasnya apa? Di sini ayah bunda, kalau tadi kan asin atau huruf sin itu ciri khasnya adalah rohwah, desisannya. Ya, afwan, asofir. Asofirnya desisannya ya. Sin tafashi. Sedangkan huruf shin ini tafashi. Ya, tafashi ini bisa diartikan apa ayah bunda? Tafashi. Tafashi di sini Bergetarnya ujung lidah. Menyebar Ketika mengucapkan menyebar suara. bergetarnya ujung lidah. bergetar ya, bergetar cuma sedikit sih ya. Tapi lebih dominannya itu adalah menyebar di dalam, berkumpul gitu ya. Tersebarnya udara Tersebar, pada seluruh mulut. di apa namanya di tengah-tengah mulut. Gitu ya. Kalau misalkan divisualkan, mungkin ayah bunda pernah pernah tidak apa namanya istilahnya mengusir kucing nih, usir kucing, usir ayam gitu ya. Nah, dengan bunyi yang itu. Nah, itu dikarenakan apa? Pernah saya iseng mempraktekkan gini, Bu, Pak, ya. Saya pernah iseng mempraktekkan ketika mau apa namanya ngusir ayam gitu ya ataupun ngusir kucing itu dengan sin kecil. Biasa. Itu biasa. Jadi kucing itu biasa-biasa. Tapi kalau itu ya, lebih kuat lagi, lebih menyebar lagi di dalam, itu langsung takut gitu ya. Jadi kalau misalkan nah itu, jadi caranya atau visualnya mungkin bisa dibayangkan seperti ayah bunda ngusir kucing gitu ya, ngusir binatang lah ya. Biasanya seperti itu kan, mau ayam mau kucing ya. Apa namanya, terkecuali tikus gitu ya. Tikus itu tidak usah disusu juga udah lari gitu ya. Ini ayam biasanya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ketika di apa namanya di dengan ucapan sin biasa itu biasa-biasa. Tapi nah itu ya. Nah, itulah huruf shin ya. Maka dari itu ini sering terjadi dibahas oleh para guru-guru juga terkait dengan kalimat yang artinya bersyukur, ashkuruna atau syakaro ya. Nah, ini saya bahas kembali ya. Nanti ada kalimatnya itu ayah bunda, kosakatanya adalah ada sakaro gitu ya. Nah, ini afwan, yang titik dulu ya. Ada yang ada titiknya sya ya, ada syakaro, ada sakaro gitu ya. Nah, ini ya. Ada sakaro. Jadi nanti ada apa namanya? Hampir-hampir mirip ya dari segi. Kalau misalkan ini digundulkan kira-kira sama tidak ayah bunda?
kalau digundulkan ya, digundulkan gini. Sama, dua-duanya tulisannya seperti ini, gitu ya. Tanpa dobet, tanpa syakal, gitu ya. Tanpa harokat, tanpa ada bentuk, gitu ya. Afwan, tanpa ada tanda atau ciri, gitu ya. Nah, maka dua-duanya sama bentuknya, ya. Contoh yang lain misalkan ada kalimatnya itu tashkuruna, ya. Nah, seperti ini. Afwan. Ada tashkuruna. Nah, gitu ya. Kuruna. Ada tashkuruna. Terus yang kedua taskuruna, gitu ya. Sama tuh. Di sini taskuruna. Ada taskuruna. Nah, itu ya. Kita perhatikan ayah bunda. Kalau kita menggunakan dengan shin, sya, ya, artinya apa? Syakaro. Artinya bersyukur. Ya. Nah, ini artinya adalah bersyukur ayah bunda. Bersyukur. Nah, sedangkan kalau misalkan tanpa ada titiknya atau misalkan sinnya kita menggunakan sin kecil, ini artinya mabuk. Nah, ya. Artinya mabuk. Nah, kan beda banget ya. Padahal dari segi padahal dari bentuknya sama, ya. Nah, dari segi makhraj pun juga hampir gitu ya. Hampir karena sering terjadi tertukar bunyinya. Ada sya, ada sa, gitu ya. Kalau syakaro berarti artinya bersyukur. Kalau sakaro artinya mabuk. Maka kalau kita lihat di sini kalimat di dalam Al-Qur'an ada kalimatnya itu adalah tashkuruna, agar kamu bersyukur. Ya, tashkuruna, ya. Kalian Jadi, bersyukur. agar bersyukur gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau misalkan taskuruna dengan sin berarti jadi apa tuh? Agar kamu mabuk berarti gitu kan ya. Nah, gitu ayah bunda ya. Jadi memang salah makhraj saja terkhusus sa dan sya ini memang luar biasa fatalnya, ya. Pernah saya bahas juga nih terkait dengan tertukar huruf yang lainnya ya, seperti ada ha kecil, ada ha besar, ya. Ada ha, ya. Yang sering keliru di kalimat apa ayah bunda? Alhamdu. Nah, yang sering keliru di sini. Alhamdu. Ini yang sering keliru, ya. Seperti ini udah kita bahas, ya. Kalau misalkan ayah bunda mempraktekannya alhamdu, nah ini ya, afwan, alhamdu, hati-hati nih, ya, sering terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau alhamdu dan alhamdu itu beda. Kalau misalkan kita menggunakan ha kecil, alhamdu, segala puji bagi Allah. Ya, kalau alhamdu, kira-kira jadi apa nih maknanya? Alhamdu, ayah bunda, segala kehancuran ya, kehancuran, gitu ya. Makanya berbeda sekali. Ini segala puji, ini segala kehancuran, gitu ya. Jadi luar biasa. Ini memang fatal banget kalau dari segi pengucapan makhraj. Nah, sekarang biasanya ayah bunda bertanya nih, ya. Bagaimana dengan kita nih yang sering tertukar? Nah, itu kembali lagi kepada yang tadi ayah bunda, ya. Kembali lagi kepada yang tadi, sesuai apa yang Allah berikan kepada kita, ilmunya Allah berikan kepada kita, dari segi hasil suaranya seperti apa, pengucapan makhrajnya seperti apa. Yang penting niatnya memang bukan untuk merubah. Kira-kira ayah bunda, tadi saya sebutkan pernah tidak tertukar sya dan sa? Pernah? Pernah. Nah, kira-kira disengaja atau tidak disengaja ayah bunda? Ya, Tidak disengaja. Tidak disengaja, insya Allah ya. Malahan yang tidak disengaja ataupun kita dalam keadaan berusaha itu insya Allah jadi pahala, gitu ya. Berbeda dengan yang menyengajakan. Nah, itu ya. Itu poinnya. Jadi insya Allah terkait dengan makharijul huruf memang ini usianya sangat panjang sekali. Berbeda dengan mempelajari dasar-dasar tahsin ya. Makanya pernah saya sering sampaikan kepada ayah bunda, kalau misalkan kita ukur belajar tahsin itu
bisa sampai 8 pertemuan, 10 pertemuan bisa beres. Ya pelajarannya itu ya. Bukan berarti bacaan kitanya beres, enggak, tapi pelajarannya bisa beres. Tapi kalau pelajaran makhraj, meskipun ada modulnya nih, ada modulnya di Sobat Ngaji ya, sampai berapa halaman gitu ya, hampir 100 gitu ya. Nah, itu bukan jadi patokan. Itu hanya pengenalan dan juga apa namanya? Pelatihannya gitu ya, latihan. Tapi bab makhraj ini luar biasa. Usianya sangat panjang sekali. Bahkan sampai titik nyawa kita gitu ya. Sampai Allah menjemput kita ayah bunda ya. Maka dari itu ukurannya, makanya kalau misalkan ada saudara-saudara kita, misalkan ada seseorang yang beralasan apa? Ayah bunda, aduh, udah usia segini mengucapkan makhraj ini sulit gitu ya. Apalagi membedakan, apalagi apapun lah ya. Kalau misalkan alasan-alasan yang seperti itu tentunya bukan alasan yang apa namanya? Yang harus kita pertahankan, ayah bunda, harus dibuang ya. Harus dibuang karena yang harus jadi alasan kita ya itu adalah selagi mempunyai usia tadi ya, selagi mempunyai usia belajar gitu. Jadi kalau misalkan ayah bunda masih ada nih, masih bisa bernafas, masih bisa ikut kajian di Sobat Ngaji, berarti ayah bunda posisinya harus terus memperjuangkan belajarnya ya. Mau itu misalkan makronya belum pas-pas, udah puluhan tahun ya, 50 tahun, 60 tahun. Di sini ada yang 70 tahun, ayah bunda? 70 tahun ada? Atau Ada. ada ya, Masya Allah ya. Misalkan sampai 70 tahun kira-kira bunda itu apa namanya, huruf apa yang sulit seumur hidup bunda nih sampai saat ini? Semuanya. Kira-kira hampir semuanya. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuh kan masih ada kan ya kesulitan dalam terus itu ya. Goin. Apalagi ya, Goin yang sering memantul Pak ya. Goin sering mantul, Dots sering mantul juga kalau misalkan di suku wah huruf-huruf yang lain. Ya. Jadi apa sebetulnya kita bermasalah semua Bu di sini. Iya. Semuanya bermasalah ya. Dalam arti memang suka keliru. Suka keliru ya. Memang kita selama di dunia ini memang bermasalah ayah bunda, gak ada yang tidak mempunyai Ain ketika mati yang sering salah. huruf ain tuh ya, sering keliru. Apalagi ketika ta'awud saja ya bunda ya. Au itu sering apa namanya? Sering kita mengucapkan dua hamzah, a'udzu. Harusnya kan a'udzu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, gitu ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, ini untuk membedakan ya, untuk membedakan. Nah, dikarenakan di sini ada apa namanya pelatihan sedikit terkait dengan pengenalan buku tikror, jadi sehingga untuk pengenalan membedakan makhraj huruf shin dan huruf sin dan huruf shin. Nah, mungkin sampai sini dulu ayah bunda ya. Nanti persiapkan, barangkali ada yang mau ditanyakan, insya Allah silakan ditanyakan ya. Baik, sebelum itu ayah bunda sekalian, kita akan selingi dulu. Sepertinya Teh Sifa ada yang mau disampaikan dulu, Teh Sifa? Boleh Pak Ustadz. Oke, sambil saya menyiapkan untuk materi yang berikutnya ya, untuk pengenalan saja. Barangkali ada gambaran untuk ayah bunda, untuk apa namanya, harapannya bagi ayah bunda yang mengajar juga ya. Terus bagi ayah bunda yang memang ingin belajar dari dasar, bisa insya Allah boleh banget ya. Baik, sambil saya mempersiapkan materinya dan juga sambil beristirahat sejenak ya. Silakan ayah bunda sekalian, barangkali Teh Sifa ada yang mau disampaikan, silakan disampaikan. Syukur Teh Sifa. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ari untuk waktu dan tempatnya. Dan mohon izin Bapak Ibu semua untuk sedikit Sifa menginformasikan beberapa informasi kepada Bapak Ibu semua. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, untuk pertanyaannya nih ya, boleh dicatat terlebih dahulu. Nanti saat sesi tanya jawab boleh menggunakan fitur raise hand-nya, nanti kita panggil namanya satu persatu. Dan untuk informasinya Bapak Ibu semua, untuk kelas tasin bersama Sobat Ngaji yang sudah kita telah ketahui, yang sudah diinfokan juga tadi di pertama, untuk kelas tasin akbar ini programnya gratis.
rutin di setiap hari Ahad malam dan juga setiap Rabu malamnya ya. Untuk programnya ini gratis sehingga Bapak Ibu semua bisa mengajak keluarga, sahabatnya untuk bergabung. Dan mohon izin untuk Siva sharekan terlebih dahulu untuk materinya ya Bapak Ibu semua. Kira-kira materinya apakah sudah tertampil di layar Bapak Ibu? Sudah ya, ada ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah ya. Nah ini untuk gambarannya kurang lebih ya Bapak Ibu semua untuk Tahsin Akbar itu materinya bisa apa saja ya sehingga Bapak Ibu semua bisa merequest materinya apa saja. Dan untuk khusus Tahsin Akbar Rabu malamnya untuk bedah tajwid di juz 30 ya. Dan insya Allah untuk waktunya masih di jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah nanti kita akan menyesuaikan lagi untuk waktu ibadah sholatnya ya, seperti itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu semua, selain ada kelas Tahsin Akbar, di tim Sobat Ngaji juga mengadakan Tahsin private-nya juga ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperbaiki bacaan ayat Al-Qur'annya, bisa bergabung di kelas Tahsin private-nya. Yang pertama kita ada Tahsin Tajwid nih Bapak Ibu, ini cocok sekali bagi yang pengen belajar dari dasar mad 2 harokat. Modulnya sendiri sudah lengkap sekali dengan teori penjelasannya, sudah lengkap dengan pola-pola praktisnya yang bisa diingat, serta juga ada contoh-contoh talakinya yang bisa Bapak Ibu pelajari saat kelas berlangsung ataupun di rumah ya. Dan alhamdulillah untuk di tahun 2025 ini kita sudah jalan, ada beberapa kelas, kurang lebih sekitar 40 kelas, alhamdulillah untuk kelas Tahsin private-nya. Dan untuk di tahun 2025 ini kita sediakan dan buka kembali untuk kelas Tahsin tajwidnya ini. Kita buka di hari Rabu malam di jam 8 sampai jam setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Nah ini slotnya masih ada, jadi Bapak Ibu yang ingin daftar kelas Tahsin Tajwid pemula mad 2 harkat bisa langsung hubungi ke nomor Syifa ya, ambil kelas Tahsin Tajwid di hari Rabu malamnya. Selanjutnya selain ada kelas Tahsin Tajwid, Bapak Ibu kami juga mengadakan Tahsin makomatnya juga ya, Bapak Ibu yang ingin mempelajari lagam-lagam irama di tim Sahabat Ngaji juga ada. Modulnya juga sudah lengkap sekali. Kita mulai dari Quran Surat An-Naba yang sudah lengkap dengan tangga-tangga nada iramanya beserta juga tanda panahnya ya untuk bisa Bapak Ibu pelajari dan lebih mudah lagi karena dilengkapi dengan tangga-tangga iramanya ini ya, seperti itu. Dan insya Allah untuk kelas Tahsin Makomat ini nanti akan ada rekamanannya juga ya, untuk bisa Bapak Ibu latihan di rumah seperti itu ya. Seperti yang sudah diterapkan juga untuk di kelas Tahsin Makomat ini, khususnya itu sangat berpengaruh dari kehadiran, terus juga instruksi serta pengulangan bacaannya, murojaahnya, dan meniru pola-pola yang sudah diajarkan oleh asatid-asatid dari tim Sahabat Ngaji. Seperti itu. Selanjutnya juga ada Tahsin makhorijul hurufnya. Nah ini bagi Bapak Ibu yang ingin memperbaiki huruf-huruf hijaiyahnya, ya ini juga sudah lengkap sekali modulnya, sudah lengkap dengan sifat-sifatnya, juga pola-pola praktis dan contoh talakinya yang bisa Bapak Ibu pelajari saat kelas berlangsung. Dan untuk kelas makhraj ini juga rutin beserta tadarusan juga ya. Seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu semua mau ambil kelas Tahsin private yang mana ya? Bisa dikabarkan atau diinfokan ke nomor Syifa ya. Namun untuk yang kami buka ini saat ini adalah Tahsin Tajwid. Ya, yang pertama itu jadwalnya ada di Rabu malamnya ya. Bagi yang berminat di kelas Tahsin Makomat dan juga makhrajnya, gak apa-apa. Nanti akan Syifa bantu waiting listnya dan akan diinformasikan jadwalnya ada di hari apa saja, seperti itu ya. Nah untuk kelas Tahsin private ini juga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan modul-modulnya juga ya. Modulnya full dan lengkap
insya Allah juga akan mendapatkan rekaman Zoom-nya. Bila mana Bapak Ibu tidak dapat hadir, insya Allah masih bisa menyimak melalui rekamanannya. Seperti itu ya. Insya Allah bermanfaat Bapak Ibu semua. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas tasin private-nya bisa langsung hubungi ke nomor Sifa di sini ya, atau di capture langsung hubungi saja, atau juga Bapak Ibu semua bisa lampirkan nomor teleponnya di kolom komentar. Nanti akan Sifa bantu hubungi. Seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam kita belajar dan juga mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk menjadi lebih baik lagi untuk bacaan ayat Al-Qur'annya. Seperti itu. Oke. Barangkali ada yang mau ditanyakan bagi Bapak Ibu semua untuk mengenai kelas tasin private-nya. Oke, mungkin nanti bisa langsung japrikan ke nomor Sifa ya, Bapak Ibu semua, untuk ambil kelas apa, tajwid kah, makomat kah, atau makhrajnya ya. Nanti akan Sifa bantu waiting list-kan terlebih dahulu. Atau bisa langsung lampirkan nomor Bapak Ibu di kolom komentarnya ya, seperti itu. Mohon ibu. Mohon maaf, Sifa, Assalamualaikum. Mohon maaf Teh, Waalaikumsalam. tolong Gimana, Ibu? di-share lagi Teh yang kelas-kelasnya tadi, macam-macamnya tadi Teh. Oke, baik Ibu. Ya, di sini yang pertama ada kelas tasin tajwid. Nah, ini Bentar ya, aku foto dulu. silakan Ibu. Nanti di WhatsApp Sipa juga ada Ibu ya. Di WhatsApp Sipa nanti Sipa bantu lampirkan ada dikasih ya? katalognya. Iya, di sana ada katalognya. Oke. Tajwidnya ini untuk kelas tasin tajwid ini Oke cocok deh. sekali bagi Bapak Ibu yang pengen belajar mad 2 harkat dulu untuk tasin tajwidnya. Insya Allah kita tamatkan sampai tasin 2 modul D ya. Ada mad 4 sampai 5 harkat, 6 harkat sampai ke hukum tajwid qalqalah. Nah, ini insya Allah bermanfaat nih Bapak Ibu semua ya. Insya Allah juga berproses bersama Sobat Ngaji. Bisa langsung hubungi nomor Sipa ya Bapak Ibu semua ya. Dan untuk bergabungnya gampang sekali Bapak Ibu semua ya. Hanya berinfak dengan sebesar rasa syukurnya saja. Bapak Ibu juga bisa ajakan ke keluarganya, sahabatnya, teman-teman untuk bisa bergabung di kelas tasin private-nya juga. Seperti itu. Bentar, aku foto dulu yang ini Mbak. Syukron. Oh ya, untuk Ibu Mala boleh langsung hubungi ke nomor Syifa juga ya. Takutnya Iya. ketumpuk Aku foto nih dulu untuk nomornya. kelasnya tadi Mbak. Silakan Aku Ibu. cocoknya masuk kelas mana? Ya, silakan Ibu. Yang tadi Mbak, tolong. Bukan. Yang kelas-kelasnya tadi. Oke, siap. Assalamualaikum. Nanti untuk Bapak Ibu yang Macam-macam sudah kelasnya tadi Mbak. yang mana Bapak untuk Ibu Mala? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Lain. ya, gimana nih? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Sifa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, gimana nih? Bapak Ibu semua ada yang mau bertanya lagi? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Teh Sifa. Ya, waalaikumsalam Ibu. Halo. Gimana Ibu? Apa adikku? Udah jawab tadi. Apa? Oke, sepertinya ini Ini suaranya. malam Teh untuk kelas Oh iya, untuk kelas tasin tajwid ini. kelas privatnya Iya, Assalamualaikum Teh Sifa. untuk kelas tasin tajwid yang kami buka ini ada di jadwal Rabu malamnya di jam 8 sampai 21 Kalau yang ketiga, setengah 10 waktu Indonesia Barat. kalau yang ketiga adanya di hari apa Mbak Sifa? Nah, untuk kelas tasin makomat dan juga tasin makhrajnya Ibu, nanti Ya. Sifa bantu waiting list dulu. Peminatnya ada berapa banyak. Nanti kami akan bantu infokan kembali untuk jadwal-jadwalnya yang akan kita infokan kepada Bapak Ibu ya untuk tasin makomat dan juga Kalau makhrajnya. yang dari Seperti itu. kalau yang dari nol, Untuk yang dari nol yang sudah tadi diinfokan dari Ustadz Ari ya, dasar tasin tikror itu insya Allah masih dalam waiting list Ibu ya. Nanti akan diinfokan secara berkala. saya sudah Iya, saya sudah siap. ini. Ya, siap Ibu Jadi Haslini itu- nanti Jadi bisa langsung japri belum Sifa ada ya Bu ya. harinya, belum tahu harinya ya Mbak. Ya, siap.
Ibu Haslini bisa langsung japri ke Siva, nanti akan Siva bantu waiting list-nya. Ya, Iya. mau pilih tasin tikror dasar untuk kids atau manula nih ya, gitu. Buat dewasa ya boleh, Oke. gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah itu Bapak Ibu semua kurang lebih ya bisa langsung dijaprikan atau ke nomor Siva ataupun di chat di kolom komentar ya, nomornya dilampirkan, nanti akan Siva bantu hubungi. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Jazakallahu khairan kasiran. Untuk waktu dan tempatnya Siva kembalikan lagi kepada Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, syukur atas Pak. Alhamdulillah ya. Ya. Ramai sekarang ini ya, alhamdulillah. Semangat nih ayah muda ya. Insyaallah untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan di Sobat Ngaji ini terbantu, dan insyaallah di sini kita membuka program yang tentunya ayah bunda cukup mempunyai semangat dan bisa ikut bergabung ya. Meskipun tadi ada yang bertanya juga ya, Teh Syifa, apakah ada biayanya? Tidak ya untuk di Tasim privat ini. Sebetulnya kalau saya sih lebih lebih fokusnya semua program di Sobat Ngaji kita gratiskan ya. Kelas besar kita gratis, kelas privat pun juga sifatnya gratis. Tapi kalau kelas privat kami memberikan peluang kepada ayah bunda untuk berinfak sodako sebesar rasa syukur gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk biayanya tidak ada patokan ya. Pokoknya ada tekad, kemauan, ada semangat untuk belajar. Tidak usah mikir panjang, langsung aja waiting list dan juga daftar gitu aja ya. Untuk biaya nanti tentunya ayah bunda sekalian tidak ada patokannya, tidak ada nominal yang harus betul-betul disamakan ya. Nah, selagi ayah bunda mempunyai rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan saja ya. Maka dari itu kami membuka peluang kepada ayah bunda terkhusus untuk kelas privat, karena kelas privat ini kita mengundang asatid ya. Apalagi kalau misalkan ayah bunda mempunyai rezeki membahagiakan para asatid, luar biasa insyaallah ya, barokahnya jariahnya luar biasa. Maka dari itu sebesar rasa syukur saja ya. Tetap kita semuanya bersifat gratis ya, mau itu tahsin besar ataupun tahsin privat. Karena privat kita kerucut nih menjadi beberapa orang ya. Jadi tidak sebanyak ini ayah bunda ya. Kalau di sini kan ratusan orang. Terbayang ini saja yang sudah raise hand sepertinya sudah siap-siap mau dites nih ayah bunda ya. Ibu Rasma ya, terus Ibu Asi sudah siap-siap dicek sepertinya nih ya, alhamdulillah ya. Tapi qadarullah kita masih ada materi yang perlu saya sampaikan untuk menjadi gambaran ayah bunda, barangkali ini solusinya ya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, disimpan dulu ayah bunda, silakan dicatat dulu, dikhawatirkan lupa untuk bertanya apa gitu ya. Silakan dicek dicatat dulu. Saya izin share screen terlebih dahulu untuk menyampaikan program terbaru di tahun 2025 ini, meskipun masih waiting list ya, tapi insya Allah ayah bunda sekalian, kalau misalkan sudah banyak yang berminat, kita akan coba maksimalkan ya. Nah, ini kita masih sama membahas huruf ayah bunda, huruf sin ya. Nah, cuman di sini ini Afwan masih penggodogan ya. Jadi judulnya ini agak keliru, harusnya dengan kaf. Nah, ya. Ikror harusnya dengan kaf. Ini ada kesalahan penulisan ya. Ikror dengan kaf bukan kof ya. Ikror 1, ikror 2 dan seterusnya. Nah, ini bisa jadi akan ada perubahan nama metodenya juga ya, tapi tak masalah. Yang penting isinya sudah kami susunkan. Nah, yang bunda sekalian yang Allah muliakan, tadi kita sudah membahas terkait dengan huruf sin. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan di buku manula ini ya. Buku manula ini belajar dari dasar huruf hijaiyah, dari dasar banget nol ya. Nanti kan yang tadi saya sampaikan, tersebut juga sampaikan bahwa pelajaran dasar ini ada 2 level. Ada pelajaran dasar mengenal huruf hijaiyah dari nol banget ya. Nol itu ayah bunda belum mengetahui alif, batasa gitu ya, belum mengetahui, tapi di sini sudah ada modulnya. Terus ada dasar tahsin ya. Kelas dasar tahsin atau pelajaran dasar tahsin. Nah, itu mengenal dari mulai madnya gitu ya. Jadi kalau masuk ke tahsin itu, ayah bunda sudah bisa membaca, ya. Jadi sudah bisa membaca itu bukan berarti lancar juga enggak. Pokoknya sudah bisa membaca, gitu ya. Seperti misalkan ayah bunda ketika di dalam Al-Quran
melihat kalimat-kalimat bisa membaca tuh. Nah, itu berarti kategorinya tahsin gitu ya. Kalau misalkan ayah bunda ketika membuka Al-Quran belum bisa membacanya, nah berarti kategorinya adalah di dasar ini yang nol ya, belajar dari huruf-huruf hijaiyah ya. Tidak usah takut, tidak usah malu ayah bunda. Di sini menyenangkan insya Allah, apalagi metodenya seperti ini ya. Baik, saya akan coba praktekkan sedikit. Nah, di sini kita lihat kita dari awal ya, sebetulnya kita membahas huruf-huruf dari mulai hamzah. Karena pembahasan kita huruf sin saat ini, jadi saya langsung saja memasuki ke huruf sin. Nah, di sini khususnya di modul Sobat Ngaji ini kita lebih memfokuskan ke vokal ayah bunda ya. Meskipun di sini tidak disebutkan sin ya. Jadi sin itu tanpa ada harokat ya. Ingat ya, sin itu tanpa ada harokatnya. Jadi abjadnya ya, sin. Nah, kalau misalkan sudah ada vokal a-nya, harokatnya berarti jadi sa gitu ya. Nah, di sini kita lihat langsung dibaca za sa. Nah, ya. Za sa, seperti za sa di setiap kolom. Nah, jadi ayah bunda di sini kolom ini berpengaruh ya. Nah, di ayah bunda ini ada apa terlihat ya kolom-kolomnya ya. Nah, ini satu kolom, satu kolom. Nah, di sini kita lihat, jadi kalau misalkan satu kolom kita baca za, terus berikutnya sa ya. Terus berikutnya cara baca yang berikutnya dibaca sambung di setiap kolom za sa. Nah, setiap kolom yang nyambung ya, yang nempel seperti ini tuh ya. Jadi nanti ada pengulangan. Ada sa za. Sa za gitu ya. Terus berikutnya ada ro sa. Ro sa. Baru di sini ada penggabungan lagi. Nah, berarti di sini mulai harus mencoba ya, harus mencoba. Meskipun di sini nanti diberikan catatan, kalau belum lancar diejak saja nggak apa-apa ya. Misalkan sudah lancar ja kho dha za, kita gabungkan ja kho dha za gitu ya. Hada rosa. Nah, baru kita digabungkan ro 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 za 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 sa sa sa. Nah, baru kita mempraktekkan dibaca dengan irama. Ini iramanya sudah ada ya. Mungkin ayah bunda pernah mendengar irama huruf hijaiyah Sobat Ngaji ya. Abata jaha kho dadha raza sa syaso doto dha'a ghafaqo kalamana wahaya. Nah, ini ya. Jadi kita memfokuskan ke vokalnya. Maka yang kita praktekkan adalah 28 huruf vokal abatasanya gitu ya. Jadi tanpa ada alif. Alifnya itu nanti masuknya ke pelajaran kedua gitu ya. Nah, maka di sini sudah mulai disusunkan iramanya. Abata fa 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 ja ja ha kha da da dha dha ra abata fa ja ha kha da dha ra za sa. Nah, itu ya. Terus sampai posisinya nanti ayah bunda mempraktekkan huruf shin yang tadi ya. Ini sama prakteknya. Sha, sa. Nah, ini mulai harus dibedakan. Sha, sa, za, sha, za, sha, hada, rosa, khoda, za, sha. Nah, ini sudah lancar aja ya. Tapi bagi ayah bunda misalkan yang belum lancar, diejak saja nggak apa-apa. Nanti dipandu oleh asatid ya. Nah, baru dilanjutkan lagi dengan irama yang tadi. Nah, ini susunannya nanti akan berbeda-beda ya. Jadi sehingga kita melatih melancarkan lisan kita. Bata fa 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 ja ja ha kho da da da. Nanti sampai puncaknya ayah bunda nanti masuk ke huruf hijaiyah secara lengkap. Nah, ini ya. Ini setelah evaluasi nanti. Di sini ada melatih evaluasi ya, dicampur-campur hurufnya. Terus berikutnya membedakan, nah ini ya, membedakan huruf nih ya. Harus membedakan huruf-huruf yang mirip-mirip. Nah, yang tadi nih ya, ayah bunda ya. Ini a, ini a. Ini ja, ini za. Ini sa, ini sya. Ada ya, komplit ya. Sehingga nanti puncaknya adalah kita mempraktekkan dengan irama yang sudah disusunkan. Abata jaha kho dadha raza sa syaso doto dha'a ghafaqo kalamana wahaya.
kalamana wahaya. Nah, seperti itu ayah bunda ya. Dan kita pun juga sudah nanti memasuki ke level yang berikutnya. Nah, ini level yang berikutnya ayah bunda, yaitu ini baru masih tikror ya. Saya sebutnya tikror dulu ya. Tikror 2. Di tikror 2 kita sudah melatih pembahasan terkait dengan ini ya, huruf-huruf mulai mulai huruf sambung gitu ya. Nah, dari mulai harokat sudah kita bahas nanti di tikror 2. Nah, di sini ada catatannya. Boleh dibaca dengan ejaan, lanjut ke halaman berikutnya kalau sudah lancar gitu ya. Contoh misalkan sudah melatih a i u babi bu sampai ya yi yu dan seterusnya ya. Nah, yang uniknya insya Allah di sini ayah bunda kita mempunyai penerapan tikror seperti ini. Nah, ini ya. Ini nanti masuknya di level kedua. Ini lebih mudah insya Allah ya. Nah, cara bacanya seperti ini. Kita sudah membedakan catatan, bedakan hamzah dan alif. Nah, ini lihat. Ini hamzah ayah bunda, ini hamzah, ini hamzah. Ingat-ingat ya. Dan di sini sudah dibahas nih ya, bahwa kalau ada huruf yang dibaca A gitu ya, yang dibaca vokal A, saya pun juga nanti akan sharekan kepada ayah bunda. Kalau tidak salah sudah ya, saya sharekan video pembahasan hamzah ya, video sekilas yang saya sharekan di TikTok, nanti saya sharekan juga di grup ya. Nah, ini kaitannya dengan hamzah ya. Jadi kalau ada yang huruf yang diberikan vokalnya itu bunyinya a i u gitu ya. Itu hamzah ya bunda ya. Ini tuh a ya, tiga-tiganya hamzah. Namanya hamzah. Sedangkan yang ini yang tanpa ada harokat, karena alif itu tidak bisa menerima harokat, maka alif ini hanya untuk berfungsi untuk memanjangkan huruf. Contoh misalkan ba ditambah alif menjadi ba. Nah, untuk cara bacanya gini nanti ya, insya Allah lebih asik nih ya. A alif a ya, ta alif ta, sampai nanti ayah bunda mempelajari susunannya sudah mulai mempola ke pola tahsin nantinya ya. Sesudah beres misalkan ya alif ya, bana 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 ba, bana 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 ba. Nah, itu ya. Baru dilatih terus, nanti setiap halaman itu nanti ada pola-polanya seperti ini. Nah, insya Allah ya. Mudah-mudahan ini solusi nih untuk ayah bunda, membantu juga ya. Pak Ustadz. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini sudah ada bukunya ya Pak Ustadz? Ini Bu, nanti insya Allah akan dicetak ini. Ya, ini baru pembuatan ya, penyusunan, masih penyusunan. Tapi kalau saya pun juga mohon doanya kepada ayah bunda, supportnya. Kalau misalkan ayah bunda berminat, sudah waiting listnya banyak, misalkan ya, insya Allah akan saya maksimalkan langsung saya cetakan gitu ya. Jadi ini testing dulu nih ya. Kalau misalkan bermanfaat bagi ayah bunda, ini prosesnya bagus nih misalkan ya, proses belajarnya dari dasarnya gitu ya misalkan. Nah, insya Allah itu akan menjadi penyemangat untuk kita Bu. Nama bukunya apa Pak Ustadz? Lagi proses untuk sementara tikror ya, buku tikror ya. Ya, gitu. Nah, ya, saya lanjutkan dulu Bu ya. Nah, baik, sedikit lagi nih ayah bunda. Nah, contoh misalkan sudah mulai nambah huruf ya. Nah, cara prakteknya seperti ini. Ini prosesnya ya. Di sini kan kita di tikror 2 itu sudah mempelajari huruf-huruf sambung ya. Maka di sini ada bana. Terus di sini ada ba. Di sini ada alif. Nanti cara bacanya bana ba bana ba alif, bana ba ya. Lebih prakteknya di sini. Ka alif na ta alif. Atau misalkan nanti akan ada proses pemotongan ya. Contoh ka alif ka dipanjang ya. Nata alif nata. Nah, jadi nanti ibu, ayah bunda sekalian akan langsung mengenal alifnya gitu ya. Mengenal alif langsung, secara langsung ya. Makanya nanti ini namanya itu ada dua referensi ya. Yang pertama tikror yang bisa jadi kami ambil, terus ada nama yang lainnya ya. Nah, saya tidak akan menyebutkannya karena memang baru penyusunan. Nanti insya Allah pokoknya tunggu saja untuk modul yang insya Allah ini harapannya membantu ayah bunda ya, dan juga membantu ayah bunda juga yang mengajarkan gitu ya. Jadi bukan hanya untuk belajar, tapi ayah bunda yang memerlukan pelajaran yang bisa jadi nih, ini nuansa baru ya, penerapan baru untuk metode baru untuk mengajarkan kepada
manula ataupun juga kepada anak-anak, kepada remaja gitu ya. Jadi untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar mengenal huruf hijaiyahnya insya Allah sudah kami susunkan seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Jadi insya Allah ini saya sengaja untuk men-sharekan kepada ayah bunda. Barangkali ini membantu ayah bunda ya. Maksudnya metodenya oke tidak kira-kira kalau seperti ini ayah bunda. Ini dasar ya. Ini baru tikror 2. Nanti tikror 3 kita ya alhamdulillah syukur Bu ya. Nanti tikror 3 kita mengenal seperti tasydid. Kita tunggu selesai. Insya Allah ya. Nah, Oke sebelum lah. menyelesaikan ya ini sebetulnya 20% lagi. Hampir selesai ya. Tikror 3 sudah mulai penyusunan juga ya. Tikror 2 sudah. Tinggal nanti kita Tikor 1 sudah ada, Pak Ustadz. gimana? Tikor 1-nya ada. Yang tadi udah full. Tikror 1-nya udah full nih, yang ini ayah bunda. Itu Ini udah tikor 1. bisa dibeli. Belum. Ini kan baru penyusunan. Baru penyusunan, baru demo ya. Kalau misalkan jadi ayah bunda ada 1, 2, 3. iya betul, ada tiga buku nantinya. Ada 3 buku atau bisa jadi 1 buku 3 tikror. Ya 3 tikror ya. Tikror 1, tikror 2, tikror 3 gitu ya. 1 bukunya nantinya. Ya rencananya seperti itu. Nah, jadi dalam artian seperti ini ayah bunda. Ini masih dalam penyusunan, masih dalam testing ya. Jadi kalau misalkan ayah bunda ketika mengenal ini mudah nih seperti ini. Nah, berarti itu support untuk kita ya, semangatnya. Jadi bagi ayah bunda yang ingin waiting list dulu silahkan, itu membantu kami banget ya. Jadi sehingga saya lebih semangat lagi untuk, dan juga insya Allah biasanya kalau misalkan banyak yang support, banyak yang mendukung, itu ide-ide muncul ya. Muncul ide-ide metode dan seterusnya ya. Jadi sehingga silahkan ayah bunda ya, kalau ada harapan untuk mempunyai modulnya ya, dan juga bisa belajar dengan modul ini, silakan bisa waiting list dari sekarang ya. Untuk kapan-kapannya belum bisa diinformasikan sepertinya Tesipa ya, tapi kita coba waiting list dulu. Seberapa banyak yang berminat untuk belajar manula di sini ya, belajar dari nol, dari dasar, dari huruf hijaiyah, baru kita insya Allah akan membantu semaksimal mungkin ya. Seperti itu ayah bunda sekalian. Nah ini sudah beres ya, tuh sudah beres sampai huruf ya. Nanti nah ini sampai huruf ya. Sesudah huruf ya nanti masuk ke latihan evaluasi ya. Terus latihan evaluasi membedakan huruf ya, huruf-huruf yang mirip ya. Terus sesudah itu baru mempraktekkan semua huruf hijaiyah, baru kita mengenal latinnya. Tuh dari sini ada ya. Sesudah ini baru masuk ke tikror yang kedua. Yang kedua tadi sudah mengenal huruf-huruf sambung. Terus nanti tikror 3 banyak kaitannya dengan tasydid, sukun, dan tanda panjang yang lainnya. Baru nanti sesudah itu baru masuk ke tahsin yang tadi tuh, yang Tesipa tampilkan ya. Jadi tahsin dasarnya ya, tahsin tajwid itu termasuk ya. Baik, itu saja barangkali ayah bunda sekalian. Ada sekitar 7 menit lagi. Tesipa kita maksimalkan untuk tanya jawab, boleh Tesipa bantu? Boleh Pak Ustadz, terima kasih banyak. Oke, di sini bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh silakan. Apakah di sini yang menggunakan fitur raise hand-nya akan bertanya ya? Coba kita panggil namanya satu persatu ya. Ada Ibu Asi, silakan Ibu Asi. Ya baik. Ustazah, Ustadz, ini kan terkait syukron sebelumnya Tesipa atas kesempatannya. Ustadz, tadi kan pembahasan tentang huruf sin. Mohon disimak Ustadz bacaan Bismillah saya, kan ada huruf sin di situ. Ya, Mohon boleh. ditelaaki dan dikoreksi Ustadz ya. Ya, boleh. Mudah-mudahan jadi ilmu untuk yang lainnya juga ya. Silakan disimak semuanya. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Toyib. Kena nggak Ustadz sinnya? Ya, kena. Sudah oke, alhamdulillah. Rohwahnya dan juga as-sofirnya. Sudah oke. Nah, seperti itu. Jadi ringan ya. Nah, yang sering terjadi itu ini, ayah bunda semuanya secara langsung. Bismillah. Nah, sering ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, hati-hati ya. Jangan sampai Bismillah ya, harus bi-nya jelas ya, apalagi sin-nya sudah oke sih sebetulnya ya. Yang bacaannya seperti itu. Yang saya contohkan tadi sering saya dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim, harusnya Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Betul Bu, alhamdulillah. Sudah mantap Bu, alhamdulillah ya. Sesuai Satu makhraj. lagi Ustaz. Ya, Syukran Ustaz.
Kan di Oke. makhraj tempat keluarnya huruf sin itu kan ujung lidah menyentuh gigi sari bawah, Ustaz ya. Nah, ketika kita menyebut huruf sa itu kenapa lidah kita bagian tengah itu menyentuh langit juga? Itu benar atau tidak, Ustaz? Enggak, Sa, sa. enggak menyentuh. Sa, Enggak menyentuh ya? sa. Sa. Cuman sebetulnya kalau misalkan disebut menyentuh bisa jadi Bu, ya. Cuman tidak nempel ya, enggak nempel, menyentuh. Menyentuh saja, Ustaz ya. Caranya soalnya sa ya, dikatakan apa? Nanti ketipisan huruf sin itu berasal dari ujung lidahnya. Ujung lidah nempel ke gigi seri bawahnya gitu ya. Nah, sedangkan tengah-tengah lidah itu tidak menempel, masih mengangkat. Nah, cuman memang kalau misalkan disebut bisa dirasakan menyentuh itu akan agak ada sentuhan sih, ya, ada sentuhan. Cuman yang nempel ya, bukan itbak ya. Tapi Seperti itu, memang Bu. benar nyentuh saya tuh ragu gitu kan, katanya yang di share tadi kan ujung lidah menyentuh gigi sari bawah, sedangkan ketika saya mencoba praktekkan kok tengah lidah itu menyentuh juga gitu langit-langit, berarti nggak apa-apa Ustaz ya menyentuh sah. Istilahnya tidak menempel ya, istilahnya Oh iya. tidak menyentuh. Dikarenakan nanti di sini kan nggak ada sifat itbaknya, Bu. Nah, kita lihat ya, kita lihat sebentar. Untuk di makhraj huruf sin tadi ya. Fun, kita buka lagi sedikit. Kita ini. Nah, di sini. Jadi memang di sini yang ibu rasakan di sini itu adalah kita merasakan udaranya, Bu. Jadi sehingga terasa bersentuhan, gitu ya. Jadi udaranya. Sa. Nah, yang dirasakan adalah udaranya. Jadi sebetulnya nempelnya. Karena di sini tidak ada sifat itbak. Ya. Kalau misalkan tanya bersentuhan, kan yang namanya bersentuhan itu biasanya dekat-dekat ke itbak ya, dekat ke nempel gitu ya. Atau setidaknya bersentuhan itu seperti halnya pengucapan huruf fa. Fa ya. Tengah bibir bawah menempel ke gigi seri atas. Fa. Nah, ini termasuk bersentuhan ya, dikarenakan apa? Yang kita rasakan adalah bunyi anginnya. Fa. Nah, tapi tetap ada sentuhannya. Kalau huruf sin yang saya yang saya rasakan ya, sa. Ini yang saya rasakan adalah atau yang membuat terasa tengah lidahnya itu adalah udaranya, Bu. Jadi anginnya. Nah, jadi kerasa. Kalau misalnya menyentuh terus apalagi menempel, itu gak akan ada bunyi desisannya, melainkan yang tadi shin ya, sha. Nah, huruf sin pun juga sama. Yang ini pun juga sama, Bu. Ya. Huruf sha ya. Di sini meskipun tengah lidah, tapi tetap nanti posisinya tengah lidah itu yang dirasakan adalah udaranya. Nah, ini ya. Udaranya. Gitu. Ya, untuk memastikan bersentuhan sepertinya agak susah sih soalnya. Soalnya harus di tangan kita harus nempel juga ya. Tapi yang coba ibu rasakan dengan teliti, itu yang menyentuh itu yang kita rasakan itu adalah udaranya. Udara, Bu. Ya, bisa dirasakan. Udaranya ya. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Seperti itu ya. Nah, ini kita belajar sama-sama. Dikarenakan ini pertanyaan ibu termasuk baru sih ya bagi saya ya. Apakah menyentuh atau tidak ke tengah lidahnya. Nah, itu ya. Tapi ketika dirasakan dan dari berbagai anatomi makhraj ini seperti ini posisinya. Tidak ada yang nempel ya. Melainkan udaranya terasa di sini. Ya, jadi ketika kita mengucapkan sa, itu udara kan keluarnya dari ini ya, dari bawah gitu ya, dari dalam gitu ya, dari dalam ke keluar sehingga bunyinya sa gitu ya. Itu paling afwan, Bu. Kalau misalkan ada yang keliru nanti kita pelajari bersama-sama ya. Boleh ditanyakan. Amin. Wa iyyakum. Baik, itu sepertinya. Baik, syukran Pak Ustadz dan juga Ibu Asih untuk pertanyaannya. Kira-kira perlu berapa orang lagi nih Pak Ustadz? Sepertinya kita lihat waktunya 1 orang lagi sepertinya. 1 orang lagi ya Pak Ustadz ya. Insya Allah, karena kita
apa namanya waktunya biar ya tidak lama tidak cepat juga ya. Insyaallah pas ya, insyaallah ya. Meskipun masih ada yang penasaran tapi nggak apa-apa. Kita apa namanya maksimalkan waktunya pas dan juga biar ayah bunda bisa beristirahat dengan cukup juga ya, seperti itu. Oke, silakan satu orang lagi. Baik, Pak Ustadz. Di sini ada Ibu Rasma yang sudah menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan Ibu Rasma, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh dibuka untuk mikrofonnya. Nah, Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ibu. Bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Itu Pak Ustaz yang masalah hukum iqlab sama ikhfa syafawi. Bedanya apa ya? Oke. Itu saja, Ibu? Untuk sementara itu saja. Oke, siap. Nah, kita lihat dari segi pertemuan huruf dulu ya, pertemuan huruf. Terjadinya ikhfa syafawi. Berarti syafawi itu asyafatain, dua bibir ya. Berarti mim, hukum mim sukun ya. Hukum mim sukun. Nah, berarti ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu apa, ayah bunda? Ba. Ba. Dengan huruf Ba. ba. Mim dan ba. Nah, gitu ya. Jadi dua-duanya ini asyafatan ya. Dua-duanya ya, asyafatan. Mim itu di asyafatan. Ba juga di asyafatan, dua bibir. Nah, dikarenakan makhrajnya apa namanya? Makhrajnya di dua bibir gitu ya. Apalagi berdekatan, apalagi satu makhraj ya. Ma, ba itu ya satu makhraj ya, ketika diucapkan itu kedua bibirnya menempel gitu ya. Menempel. Ma, ba ya. Nah, sedangkan di sini dari segi cara baca itu ada tiga ya. Masih ingat ayah bunda? Ada tiga. Yang pertama apa? Purja. Furjah. Oke, ini yang sering kita praktekkan ya. Furza. Terus yang kedua? Itbaq. Bak. Terus yang ketiga? Lupa. Ikhtilas. Oh, Ikhtilas. ikhtilas. Wah, tulisannya seperti ini. Ikhtilas. Nah, ya. Nah, ini yang saya pelajari ya. Jadi ada tiga. Nah, cuman yang umumnya biasanya dua ya. Biasanya umumnya dua ya. Ini sebentar, tulisannya agak tebal-tebal. Qaf, bak. Nah, kalau yang furzah itu nanti kaitannya yang sering kita praktekkan. Bahkan apa namanya di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia sudah diberikan keterangannya ya, disamarkan gitu ya. Jadi ikhfa syafawi. Jadi ikhfa berarti ada penyamaran. Penyamaran huruf apa? Huruf mim sukun ya. Penyamaran huruf mim sukun. Nah, sedangkan itbaq berarti menempel. Ya, contoh misalkan ada mim ba ya. Nah, contoh misalkan di sini ada mim ba. Ini hanya contoh saja ya. Ada mim ba gitu ya, ditempelkan itbaq. Jadi betul-betul bibir kita menempel, ayah bunda. Mim ba. Nah, sedangkan yang furza yang sering kita praktekkan itu agak apa namanya tidak menempel secara keseluruhan. Atau misalkan bisa jadi apa namanya agak renggang ya. Jadi udaranya ada yang keluar. Mim ba. Nah, itu ya. Itu furza. Sedangkan ikhtilas, nah ini afwan, bukan ikhtilas. Apa Bu? Saya lupa lagi. Bukan ikhtilas. Ikhtilas itu kesalahan yang ini ya. Apa saya lupa lagi? Afwan ya. Ada satu lagi. Iltimas. Afwan, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Iltimas ya. Iltimas nih baru ingat. Iltimas. Nah, bukan ikhtilas ya. Ikhtilas itu nanti masuknya ke apa namanya kekeliruan dalam membaca ya. Dalam artian kekeliruan yang memang tanpa disadari ya. Iltimas apa ayah bunda? Iltimas, furza, itbaq, iltimas. Kalau iltimas itu adalah bersentuhan juga. Bersentuhan ya. Jadi hampir-hampir itbaq tapi masih
ini ayah bunda masih bergetar, ada udara yang sedikit sekali keluar, ya. Mimba seperti bersentuhannya huruf fa yang tadi yang saya sebutkan, fa itu ya terkait dengan iltimas. Nah, sedangkan sekarang kita masuk ke iklab, ya. Iklab itu berarti nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf apa, ayah bunda? Ba juga. Ba juga. Nah, gitu ya. Bedanya apa? Dikarenakan disebutkan iklab itu artinya apa iklab? Membalikan. Nah, iklab itu Mengganti. Menukarkan. Mengganti. Menukar atau memantul, pantulan. bukan. Ikhfa Kalau itu kamu balik itu sama Ustaz. Membalik, menukar. Membalikan. Membalikan. lebih tepatnya adalah menukar. Ya. Jadi menukar. Iklab itu, nah di sini saya tuliskan. Jadi kalau misalkan ada istilah iklab atau kolab gitu ya. Kolab. Ayah bunda pernah kolab ya. Kolab gitu ya. Iklab. Nah, iklab itu lebih tepatnya adalah menukar. Menukar apa? Menukar nun sukun. Nah, ini kan tanwin itu kan nun sukun ya. Jadi sebetulnya cukup saja sukun bertemu ba gitu ya. Nah, menukar nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, itu memang hukumnya seperti itu ya. Makanya nun mati atau tanwin ketika bertemu ba tetap dibacanya ikhfa syafawi ya. Jadi nun sukun ini ditukar dengan mim. Jadi tetap jadinya seperti ini lagi ayah bunda. Jadinya seperti ini lagi tuh. Yang ini. Jadi yang ini ke sini, yang ini pun juga ke sini. Nah, maka cara bacanya ikhfa syafawi. Hukumnya perubahannya iklab. Ya, nun mati atau tanwin bertemu huruf ba iklab. Iklab itu menukar. Menukar apa? Menukar nun sukun menjadi mim sukun. Maka dari itu iklab di situ ada tanda apa ya bunda? Ada ciri itu. Ada mim kecil. Mim kecil. Nah, ada mim kecil yang ke bawah ekornya. Ya, mim kecil. Contoh misalkan di Quran surah At-Takwir ada ya. Bentar, saya buka biar jelas ya. Afwan, ini agak memanjang. Bentar ya. Gak apa-apa. Siap. Kita buka At-Takwir. Nah, di situ ada nanti mim kecil bertemu ba ya. Dulu. Oke, terlalu banyak. Kita lihat. Nah, ini lihat. Nah, ya bunda lihat ayat 9. Bi ayyi qutilat. Nah, di situ ada mim kecil apa sebagai tanda bahwa nun sukunnya itu diganti dengan mim sukun. Maka cara bacanya menjadi ikhfa syafawi. Kalau misalkan ibu bertanya apakah perbedaannya, tidak ada bedanya. Ya, kalau misalnya syafawi itu mim sukun bertemu ba, kalau iklab itu nun mati atau tanwin bertemu tanwin. Tapi cara bacanya gimana? Cara bacanya sama. Ya. Jadi apa namanya yang sama itu adalah cara bacanya. Cara baca. Ya. Dan siapa tadi? Ibu Rasma. Ibu Rasma ya? Ya. Gimana Ibu? Syukran Ustaz. Sudah paham. Ya, jadi tadi berarti pertanyaan Ibu, apa perbedaan ikhfa syafawi dan iklab? Nah, perbedaan dari segi huruf, mim sukun bertemu ba ikhfa syafawi, nun mati atau tanwin bertemu ba iklab. Nah, cuman cara bacanya sama, ya. Jadi ada kesamaannya dari cara baca. Nah, kalau dari pertemuan hukumnya itu berbeda, gitu, Bu, ya. Cukup Bu. Walau alam bisawab. Cek kembali ditanyakan kembali. Ya gimana Bu? Jadi dibaca furja ya Tat? Terserah, nanti tergantung ayah bunda bertalaki sama siapa. Kalau misalkan bersama saya tetap furza. Furza. Gitu. Oh iya. Tapi Jadi kalau yang itbaq Tat. Ya gimana? iya. Kebanyakan orang itbaq.
Banyak Iya, nusak Ustaz. dikarenakan apa namanya itu dari kesulitan ya. Sebetulnya kalau kata guru-guru saya gitu ya, dulu juga pernah pas daurah sama Syekh Hanofa, beliau kan yang beliau praktek iklab atau ikhfa sapawinya iltimas. Beliau memprakteknya iltimas, tidak itbak, tidak furjah gitu ya. Jadi kata beliau nanti cara pengucapan ikhfa syafawi dan iklab itu ada tiga cara baca, ada furza, ada itbak, ada iltimas. Nah, kalau yang dipraktekkan oleh Al Ustad atau Syahanova, beliau mempraktekannya iltimas. Tapi kata beliau, kalau misalkan dari tiga bacaan ini tergantung nanti guru ketika kita bertalaki kepada guru siapa. Jadi nanti misalkan contoh, saya ketika bertalaki sama Syahanova berarti harus iltimas. Terus misalkan saya bertalaki dengan Syekh Husti, misalkan harus furza, berarti furja, gitu ya. Terus misalkan bertalaki dengan selain mereka misalkan Ustadz Randy misalkan ya dibacanya furjah berarti furjah ya. Jadi memang tergantung apa talaki gitu ya. Nah, cuman sebagian banyak kenapa itbak? Sebagiannya alasannya itu adalah agar gampang, Bu. Lebih mudah. Lebih mudah gitu ya. Jadi sebetulnya alasannya bukan talakinya, tapi alasannya adalah lebih mudah itbak. Nah, tapi kata guru-guru kami itu tergantung talaki. Jadi maksudnya bagi ayah bunda nanti harus bertalaki saja. Nanti ayah bunda yang memilih biar ada alasannya gitu. Biar ada alasannya. Jadi kalau misalkan alasannya biar mudah, nah itu kurang oke gitu ya. Kurang tepat alasannya gitu ya. Tapi kalau misalkan alasannya saya berguru kepada Syekh Hanofa misalkan saya mempraktekkan iltimas gitu. Kan itu jelas gitu ya. Jadi ada jalurnya, ada sanadnya gitu ya. Nah, sedangkan sebagian banyak tadi kata Ibu kebanyakan itbak. Nah, itu biasanya yang saya teliti itu adalah kebanyakannya sulit untuk mengucapkan furzah dan iltimas gitu. Jadi sehingga udahlah itbak aja deh. Betul Bu ya, seperti itu ya. Tapi kan Ustadz jelas-jelas izin IFA, Pak. Gimana Bu? Jelas-jelas IFA. IFA Iya, Sapawi. nah Bacanya betul. tapi disamarkan. Betul. Kalau misalkan kita apa namanya menyesuaikan dari dalilnya gitu ya, dari Al-Imam Al-Jazari pun juga mengatakan bahwa ikhfa syafawi gitu ya. Jadi ada ikhfanya gitu. Dan termasuk gunah yang mana Bu? Akmal, kamilah, nakis atau ankos? Kamilah. Berarti samar. Jadi betul-betul jangan sampai mimba gitu ya. Nah, kalau misalkan mengikuti istilahnya pun juga memang sudah sudah menggambarkan ya, Ibu ya, sudah menggambarkan bahwa samar gitu. Tidak dibaca mim, sukunnya itu enggak jelas. Mim, tapi enggak bisa disalahkan juga. Dikarenakan memang ada yang mempraktekkan itbak ya. Jadi tergantung guru sih. Kalau saya lebih beralasannya seperti itu, Bu. Kalau misalkan kebanyakan itbak, kalau misalkan yang mempraktekannya ya bukan guru misalkan ya, atau misalkan kita gitu ya, para peserta yang bertalabul ilmi yang belajar, nah biasanya kita lebih mempraktekannya biar mudah saja dulu gitu ya. Nah, kalau misalkan biar mudah aja dulu, biar melancarkan dulu yang mudah nggak apa-apa, Bu ya, dicoba saja yang itbak. Nanti kalau misalkan ada kesempatan untuk bertalaki, yuk coba talaki ya, biar nanti ayah bunda bisa merasakan gimana bacaan furjah gitu ya. Gimana bacaan furja, gimana bacaan iltimas gitu ya. Jadi nanti bisa merasakan gitu ya. Oh, ternyata bacaannya seperti ini. Jadi apa ya? Iltimas itu asal menyentuh aja ya, Tat. Betul, asal menyentuh seperti huruf fa gitu ya. Jadi kalau furjah ini renggangnya lumayan agak ini ya. Kalau kata beliau itu, kalau iltimas itu setipis apa ya? Tipis kertas gitu ya, kalau tidak salah. Katanya furja, Tat, yang tipis kertas. Yang purja ya, yang purja. Nah, iltimas hampir mirip dengan itbak, cuman iltimas itu hanya menyentuh, Bu. Kalau itbak itu nempel. Nempel itu betul-betul gak ada udara yang keluar. Kalau iltimas bergetar di bibir. Gitu ya. Mim itbak, kalau furja hampir-hampir terbuka sedikit ya, setipis kertas tadi. Sepertinya tadi Ustadz lagi talaki yang mendekatin IFA ya, Tat. Furjah ya kayaknya ya. Gimana? Betul nggak ya? Yang purja. Saya memang ketika mempraktekkan yang purja, Bu.
Ya, yang furjah. betul. Iya Jadi betul kalau ya. misalkan betul. Jadi kalau misalkan saya Rentang eh, sepertinya tadi terdengarnya. kalau misalkan saya talaki bersama Syahanopa, saya harus iltimas, Bu. Gitu. Hmm. Nah, cuman apa namanya yang sering saya praktekkan furjah gitu aja. Jadi lebih kepada saya apa namanya dari beberapa guru memang kebanyakan ya furjah. Jadi saya ngikutnya yang furjah aja gitu. Itu kurang lebih ya. Jadi perbedaan ini tidak usah di apa namanya bukan permasalahannya, bukan permasalahan, tapi nanti tergantung guru talaki kita. Kalau misalkan ibu, ayah, bunda belum ada guru talaki, harus cari itu ya. Ya salah satunya misalkan di sini di Sobat Ngaji nggak apa-apa. Ya di Sobat Ngaji kita lebih mempraktekkan furjah seperti itu. Oke, Izin Ustadz ada koreksi sedikit. gimana? Afwan? Ada tadi di bacaan Ustadz, maaf banget ada koreksi sedikit. Di ayat 55 harusnya Ya. dibaca wa, Ustadz jadi dibaca fa. Oh Iya, gitu, betul. Afwan. Iya, wa angetum tangzurun tadi Oh Ustadz gitu. baca fa angetum Apa? tangzurun. Afwan ya. Iya, Ustadz, saya juga mendengarnya tadi mau nyampaikan ke Ustadz, tapi siapa Oh tahu nggak saya apa-apa. kurang Oh, nggak apa-apa, baik nggak apa-apa. pendengarannya. Ya mohon maaf izin Ustadz ya. Nggak apa-apa. Memang bacaan ketika membaca ya seperti itu. Apalagi kalau misalkan ditalakikan itu kerasa nanti ada yang mengkoreksi ya seperti itu. Gak apa-apa ya. Hal biasa kok Bu ya. Jadi semuanya tidak hanya ayah bunda sebagai peserta dan guru pun juga ya. Kalau misalkan di sini posisinya mungkin saya menjadi guru ya. Tidak sesempurna apa yang ayah bunda bayangkan gitu ya. Semua sama ya, banyak kekurangannya. Apalagi pernah apa namanya Al Ustadz Saiful Islam Mubarak beliau mengatakan bahwa tidak ada yang sempurna meskipun ada yang sudah bersanad tetap ya. Jadi kalau misalkan disebut hafiz Quran, hafid gitu ya. Hafid itu betul-betul mutkin gitu ya. Nah, itu tentunya sekelas para sahabat saja kan ada yang apa seperti Imam Syafi'i gitu ya, pernah bertalaki bersama gurunya tiba-tiba hilang tuh. Ya. Apa padahal kalau misalkan di apa namanya digelarkan gitu ya, gelarnya kan hafid gitu ya, hafid 30 juz, tapi masih saja ada yang lupa. Berarti kalau misalkan kata guru saya Ustaz Saiful Islam Mubarak, beliau mengatakan bahwa kalau misalkan masih lupa ya nggak bisa disebut hafid gitu ya, kurang lebih itu gambarannya. Jadi memang tidak ada yang sempurna Bu ya. Saya membaca pasti ada saja kesalahan. Ketika saya bertalaki apalagi itu lebih babak belur Bu ya. Apa namanya ketika talaki ya sama guru itu lebih babak belur daripada yang ibu tadi simak hanya cuma 1-2 misalkan ya yang keliruannya, salah huruf, tertukar huruf gitu ya. Nah itu yang memang tidak disengaja kan, saya pun juga nggak nyadar gitu ya dibaca fa ataupun ko gitu ya. Tergantung juga biasanya suka tertukar juga dengan wau ya, dengan wau atau misalkan pernah juga nambah nun gitu ya. Itu hal biasa ya, afwan ya, itu memang kekeliruan yang sering terjadi ketika kita membaca Al-Qur'an. Tidak hanya saya, mungkin di antara apa namanya ibu bapak ataupun asatidz yang lain pun juga hal yang wajar, tidak aneh ya. Jadi kalau misalkan koreksi sangat senang sekali. Saya itu sangat senang sekali ayah bunda kalau misalkan ada yang mengkoreksi, memperbaiki, itu harapan saya. Karena apa? Di sini sudah jadi apa namanya? Sudah jadi kesepakatan kita sebagai guru gitu ya. Itu harus ya. Maka dari itu saya membuat slogan koreksi itu menumbuhkan bukan menjatuhkan ya. Syukran Bu, alhamdulillah jadi pahala untuk Ibu dan juga jadi pelajaran untuk saya. Lebih berhati-hati lagi dan lebih melancarkan lagi untuk bacaannya. Syukran alhamdulillah. Ustadz, Ya. kenapa kadang kalau membaca itu keseringan itu ketukar wa jadi fa atau fa jadi wa. Kenapa ya, Tat? Hal biasa Bu, nggak apa-apa ya. Misalkan kalau disebut kenapa kalau misalkan saya tadi tertukar, berarti harus berhati-hati, lebih harus berhati-hati dan harus sering mentalakikan bacaan gitu ya, mentalakikan, melancarkan, apalagi semuanya 30 juz ya. Makanya kalau misalkan ingin lebih mutkin ya, mutkin itu memang dihafal Bu ya. Maka dari itu kan para penghafal Al-Qur'an itu luar biasa gitu ya, lisannya sudah jadi Quran, lisannya gitu ya. Apalagi nanti kalau misalkan seperti tertukar huruf itu bagi mereka itu kerasa Bu ya. Seperti misalkan nih, misalkan saya baca seperti ini, ya ayyuhalladzi, ada yang rancu gak? Iya.
Ya ayyuhalladzina kan. Ada ya raju kan? Nah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Nah, berarti kalau misalkan masih tertukar berarti kita belum sering membaca Al-Qur'annya, belum apa ya namanya? Belum sampai hafal, apa namanya? Tidak terlalu banyak membacanya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Ya saya pun juga sama. Mungkin catatannya adalah harus sering memurojaah kembali, harus sering mengkhotamkan terus-menerus ya. Para sahabat saja bisa mengkhotamkan 1 minggu sekali. Nah, kita ya satu tahun sekali misalkan ya itu ya, bahkan ada yang 1 tahun sekali nggak ada gitu ya, nggak membaca, ada seperti itu ya. Jadi ini memang catatan untuk bersama, Bu ya. Tapi insya Allah ya, kalau misalkan sering tertukar kok seperti itu dan seterusnya, kita apa namanya tafakuri saja, kita apa namanya kita introspeksi saja. Berarti kitanya harus betul-betul sering mempraktekkan kalimat-kalimat itu agar tidak tertukar lagi gitu ya. Jadi sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, ketika saya baca ya ayyuhalladzi kan jadi rancu tuh bagi telinga ibu, kok agak yang beda. Nah, berarti ada yang tertukar, ada yang salah baca gitu. Ya ayyuhalladzi, ya, kan enak kayak ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Ibu ya. Jadi tidak usah khawatir, terus saja berjalan, jangan sampai kita merasa aduh saya selalu tertukar, nanti aja deh nyari guru talaki. Kalau Allah takdirkan nggak ada gurunya gimana, Bu? Mau sampai kapan gitu kan ya. Jadi insya Allah ya tidak usah khawatir, lanjutkan apa namanya maksimalkan untuk terus sering membaca Al-Quran. Meskipun nanti gurunya belum ada gitu ya, atau belum ada yang memperhatikan, kan saya pun juga ya sama, Bu ya. Jadi lebih enak itu memang ketika talaki. Jadi ketika bertalaki saya membaca banyak kekeliruan, dikoreksi langsung kan ya, seperti Ibu nih menyimak bacaan saya langsung dikoreksi gitu ya. Itu lebih enak daripada membaca sendiri ya. Meskipun kebanyakan kita membacanya sendiri gitu ya. Makanya kalau Ibu, Bapak semua membaca sendiri di rumah masing-masing, kira-kira benar semua tidak, Pak Bu? Tidak. Ngerasa benar semua tidak? Ya maksudnya tidak ada yang tertukar, biasa saja gitu. Seperti saya kalau misalkan Ibu tanya kepada saya, Ustaz barusan baca Al-Quran yang Ustaz baca di Al-Baqarah, kira-kira ada yang tertukar tidak? Ya enggak, aman-aman saja gitu. Tapi ternyata kan ada ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan membaca sendiri pasti aman, Bu, nggak akan ada yang ngoreksi, nggak akan ada yang marahin gitu. Tapi Maksudnya Pak Ustadz, bukan kan artinya gimana, Bu? jadi berbeda, terus bagaimana? Ah itu yang tadi tuh ayah bunda ya. Kesengajaan ya. Jadi Iya, ketika ayah bunda tertukar huruf itu disengaja atau tidak disengaja? tidak disengaja. Bukan Tidak faktor disengaja. Kalau tidak kesengajaan. disengaja itu apa namanya akan malahan akan menjadi paham. Lupa. Biasanya kan nun dan ba itu suka ketuker. Nah, jadi catatannya itu tadi ya, disengaja atau tidak. Kalau disengaja bisa jadi haram, bisa jadi dosa. Kalau tidak disengaja itu malah bisa jadi pahala, gitu ya. Kalau tidak disengaja dan Tapi tidak kalau gitu. misalnya udah salah, kita tetap dilanjutkan, nggak diulang gitu, nggak apa-apa. Nah, tapi apa namanya ketika salah, Ibu tahu salah tidak? Misalkan nggak tahu nih, apakah harus mengulang? Nggak Ah, tahu. gitu. Nah, itu jadi memang Terkadang akan merasa. maka dari itu catatannya apa tadi? Kita harus mentalakikan bacaan kita, ya sering gitu kan. Ada guru, misalkan saya mau membaca 1 ain ataupun 1 halaman, coba cek dong gitu ya. Nah, ketika dicek, kalau diperbaiki berarti ada yang keliru, nah itu diulangi. Ya, tapi kalau sendiri, nah ini catatannya kan tadi yang digarisbawahi adalah ketika sendiri membaca, seperti saya tadi kan sendiri membaca, ternyata ada kekeliruan, tertukar huruf. Nah, itu ya. Jadi ternyata apa namanya perlu dievaluasi lagi. Berarti harus lebih lancar lagi, harus lebih berhati-hati lagi agar tidak melakukan kekeliruan hal yang sama gitu. Ya, jadi insya Allah tidak apa-apa. Kita kalau baca Al-Quran itu harus 1 ain, atau kalau misalnya setengah boleh? Nggak jadi patokan, Bu. Itu hanya motivasi dari para ulama saja, ya. Jadi seperti 1 rubu atau misalkan satu halaman gitu misalnya. Nah, ini istilah manjil juz itu bukan dari para sahabat, bukan dari Rasul, dari para sahabat, bukan ya. Cuman ukuran para sahabat mempraktekannya segitu sehingga para ulama-ulama itu memberikan istilah. Jadi para sahabat ternyata diberikan istilah, para ulama di zaman saat di zaman Imam Qiraah dan seterusnya itu diberikan istilah manjil. Jadi 1 manjil itu yang dipraktekkan oleh para sahabat gitu ya, sekitar 4 juz
Kalau misalkan satu juz itu yang dipraktekkan oleh para ulama siapa misalkan gitu ya, itu satu juz. Nah satu juz itu nanti ukurannya berapa halaman misalkan ataupun berapa ayat gitu ya seperti itu. Misalkan satu juz kan sekitar 10 halaman gitu ya. Nah, itu hanya motivasi saja Bu. Jadi hanya motivasi saja. Ya kalau misalkan saya gimana satu hari misalkan satu ayat, ada tidak yang apa namanya yang memberikan tanda itu? Misalkan harus satu ayat kan nggak ada. Nah cuman yang apa namanya yang jadi rujukan ya, yang jadi rujukan yaitu ruku. Apa sebetulnya kalau di Madinah itu bukan ruku ya, tapi hizb. Nah jadi setengah juz itu ya. Apa nanti ada setengah juz, ada rubu hizb. Dari setengah juz itu dibagi 4 bagian gitu ya. Jadi nanti rubu rubu hizb. Nah itu sudah ukurannya rubu hizb. Dan lumayan rubu hizb pun juga banyak Bu, Pak ya. Lebih banyak daripada satu ain gitu ya. Nah, sedangkan di Mushaf Al-Quran Indonesia, para ulama kontemporer memberikan ya para ulama salah satunya di Mushaf Indonesia itu kan kita kalau kita perhatikan Mushaf Indonesia itu berasal dari Bombay ya. Jadi tanda baca ataupun waqaf ibtidainya itu memakai di Mushaf Al-Quran yang ada di Bombay gitu ya. Sehingga di Mushaf Indonesia itu lebih mudah dan lebih apa namanya? Untuk mengkhotamkan misalkan satu ain boleh seperti kita kan ya mempraktekkan istiqomahkan satu ain ya. Kalau misalkan kurang dari satu ain gimana nggak apa-apa Bu, satu ayat saja para ulama mengatakan itu satu ayat saja itu sudah luar biasa itu ya. Kalau istiqomah ya dari mulai juz 1 istiqomah satu ayat meskipun nanti 12 tahun kita bisa khotam gitu ya. Belasan tahun kita bisa khotamnya tuh ya, tapi istiqomah ya. Tapi istiqomahnya itu luar biasanya itu ya. Jadi nggak ada patokan Bu ya, nggak ada patokan ya. Nggak ada misalkan Ibu kurang dari satu ain ini apa boleh tidak? Boleh, silakan. Nggak ada yang melarang Bu ya. Satu huruf saja kata Rasulullah mendapatkan 10 kebaikan. Berarti itu bermanfaat sekali, berharga sekali gitu ya. Satu huruf saja berharga sekali bagi kita gitu ya. Apalagi satu ayat, apalagi satu ain, apalagi satu juz gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Walau alam, Bu ya. Nanti boleh ditanyakan lagi. Oke, sepertinya cukup ya. Biar tidak banyak dan ternyata jadi jam 10 lagi nih siapa ya. Barusan mau dipatok setengah 10 ya. Afwan ya. Ayah bunda sekali di sini pun juga sudah banyak yang turun karena kemalaman ya. Jadi kita coba lagi nanti minggu depan mudah-mudahan bisa pas 1,5 jam ya. Afwan, bagi ayah bunda sekalian yang masih ingin bertanya, boleh dicatat biar tidak lupa. Nanti bisa ditanyakan kepada asatid yang lainnya. Di hari Rabu ada Ustaz Salman, dan di hari Ahad nanti akan beragam ya. Bukan hanya saya, khususnya di tahun 2025 ini akan beragam. Nanti asatid mempunyai ilmu-ilmu baru. Mudah-mudahan ayah bunda bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dari mereka. Ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kami ya, maupun itu dari saya ataupun dari tim kami dari Sobat Ngaji. Mudah-mudahan dimaklumi, dan juga insya Allah kami pun juga senantiasa selalu ingin memberikan yang terbaik semaksimal mungkin yang kita bisa ya. Karena segala sesuatu kita bersama-sama ya. Adanya ayah bunda di sini kita pun juga semakin semangat, semakin insya Allah merapihkan kembali, dan juga kekeliruan yang sering terjadi kita akan coba evaluasi terus sampai ayah bunda nyaman gitu ya. Jadi insya Allah kita akan mengikhtiarkan, memaksimalkan dari pelayanan terbaik dari Sobat Ngaji untuk ayah bunda sekalian ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk bersama-sama, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah muliakan dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita bisa beristiqomah bersama-sama di Sobat Ngaji ini insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja ayah bunda sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili tim Sobat Ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak kepada Ustadz Ari untuk pemaparan materi
pada malam hari ini serta pertanyaan yang menarik juga. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua ya yang sudah menyimak pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa diterapkan pada bacaan ayat Al-Qur'annya yang kita selalu baca setiap hari. Dan insya Allah Bapak Ibu semua nanti kita akan ketemu kembali di hari Rabu malam untuk di kelas Tasin Bedah Tajwidnya ya, programnya gratis. Jadi Bapak Ibu bisa mengajak keluarganya untuk bisa bergabung juga seperti itu ya. Dan mari kita cukupkan kajian materi malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semua, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan insya Allah kita akan ketemu kembali di Rabu pekan depan ya. Sipa mewakili tim Sahabat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Afwan. Mohon izin kami akhiri.